Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning dalam firman satu ayat. Kita akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mohon hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan satu ayat pada kesempatan ini, Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Syukur kami naikkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan memang tidak ada tata cara penyembahan yang baku sama semua. Tiap-tiap gereja mempunyai cara menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang berbeda-beda menurut tata cara gereja mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, setiap gereja juga mempunyai tradisi yang berbeda-beda dalam tata cara menyembah. Di sini kita lihat bahwa Allah menerima sembahan kita bukan dari tata cara, bukan dari cara-cara orang menyembah, kelihatan tampilan luarnya, tetapi Tuhan Allah melihat hati setiap orang. Maka Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Yang jelas, hati yang jahat, motivasi yang jahat, motivasi yang keliru dalam menyembah, dan bahkan motivasi yang keliru dalam berdoa. Misalkan berdoa memprovokasi, mengajak kebencian. Tidak. Itu tidak. Dan Tuhan mengabaikan seperti itu. Nah, catatan, jangan memperdebatkan tata cara gereja masing-masing, gereja orang satu dengan yang lainnya, tata cara penyembahannya. Ada yang adem, damai, ada yang teduh, ada yang penuh semangat, ada yang penuh kegembiraan, meluap-luap, dan lain sebagainya. Tidak perlu menghakimi tata cara penyembahan. Tidak perlu memperdebatkan tata cara penyembahan. Tiap-tiap gereja mempunyai liturgi, tata cara penyembahan masing-masing. Belajarlah kita juga bersikap hikmat, bersikap bijak ketika melihat saudara kita yang lain beribadah berbeda dari tata cara saya, tata cara kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu memperdebatkan bahkan menghakimi. Tata cara itu hanya kulitnya. Tuhan melihat hatinya. Nah, ketika orang berbakti kepada Allah dengan ketulusan, kebenaran, mempunyai hati yang bersih, karena Allah adalah Maha Suci, Maha Mulia, maka ukuran ketulusan hati itulah yang menjadikan kita mempunyai komunikasi yang indah dengan Tuhan. Karena di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan tata cara ibadah kita, memang tiap-tiap gereja berbeda berdasarkan budaya masing-masing, juga itu mempengaruhi. Oleh karena itu, Tuhan tidak banyak memberi aturan baku, peraturan mengenai tata cara menyembah Allah. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk membungkukkan ataupun tata cara dengan tubuh kita dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kerendahan hati kita, ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita. Karena tadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kekayaan kita mempunyai kreativitas sendiri. Kita mempunyai cara sendiri. Mungkin saudara, bapak, ibu semua cara menyembah Tuhan dengan ketenangan, dengan meditasi, atau masuk ke kamar dengan berdoa dengan tulus, atau lain sebagainya. Ingat, Tuhan melihat hatimu, ketulusan kita. Tuhan melihat itu semua. Tuhan melihat kita semua. Oleh karena itu, tata cara itu hanya alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun sesungguhnya hati kitalah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Allah kita yang luar biasa. Allah yang luar biasa, tidak terbatas oleh rutinitas, tidak terbatas oleh tata cara. Dimanapun, menghadap kemanapun saudara bisa menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya
Mari pergunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, dimanapun berada, dalam situasi apapun. Pergunakanlah itu untuk menyembah Yesus Kristus, Raja Gereja. Pergunakanlah waktumu yang ada, selagi bisa, selagi ada kesempatan. Pergunakanlah itu semua untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga saudara-saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan di segala tempat, segala waktu, dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Roh Kudus menuntunmu, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengawali hidup kita, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan menurut roh dan kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin.